Untuk video dulu atau kita lihat poin-poinnya dulu? Videonya dulu kayaknya, Pak. Dulu. Oke, Bu. Keluar. Saya kira kita harus agak dingin dan jernih ya menghadapi fakta yang memang sangat memalukan ini. Kenapa? Karena kok hampir semua pemberitaan yang saya baca hubungannya ini dengan pesta narkoba, sementara penjelasan dari pihak Polda agak berbeda ya dengan apa yang diberitakan oleh media. Kenapa saya bilang begitu? Sebelum kita bicara soal hukuman, karena yang terjadi di Indonesia sekarang ini kan prakteknya adalah praktek kartel ya. Jadi udah bukan main-main lagi, dan tingkat kerusakan yang terjadi di kepolisian itu levelnya sudah sampai pada level wadir ya, wadir narkoba. Jadi bukan hanya Kapolsek. Jadi saya kira kita harus dingin, karena bisa saja seluruh simpang siur ini, seluruh pemberitaan ini itu juga bisa jadi permainan para pemain-pemain kartel dari narkoba ini. Karena itu untuk menjawab itu saya kira tidak bisa ditangani hanya oleh Propam. Saya kira harus serius ditangani oleh pihak kepolisian dan dibantu oleh BNN agar kasus tindak pidana ini menjadi benar-benar jernih dan mendalam dan dikemukakan di publik, baru setelah itu ditindak secara tegas dan dibawa ke pengadilan serta digunakan pasal-pasal yang bisa menjerat dia. Dan saya kira juga fair kalau seperti pertanyaannya tadi TV One, sudah berapa lama dia pakai dan apakah juga ada soal uang di situ. Saya kira pencucian uang, jaringannya dan lain sebagainya juga harus dilakukan, karena terus terang saja pada saat Kapolrinya lagi mengkampanyekan program yang sangat baik, dia ditampar oleh perilaku dari Kapolsek yang melakukan tindakan yang sangat ekstrim, mempermalukan institusi dan pimpinannya. Saya kira di depan rakyat banyak yang sedang memperhatikan bagaimana Polri memperkuat dirinya. Nah, saya kira kalau soal hukuman, ya hukumannya harus seberat-beratnya. Jangan lagi seperti kejadian-kejadian kasus yang berkembang selama ini kan bau busuk, masih saja terjadi banyak perdagangan-perdagangan kasus di mana orang-orang yang seharusnya diadili, kemudian juga bisa berlindung di balik rehabilitasi dan lain sebagainya. Jadi saya kira kita harus hati-hati nih menangani kasus ini, tapi juga terus-menerus terbuka dan tajam serta meluas gitu, agar ini jadi tidak seperti proyek, hanya mengulang-ulang begitu saja kasusnya. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Kabid Humas. Apakah mungkin dari hasil penyelidikan ataupun dari hasil pemeriksaan sementara ada dugaan bahwa kasus ini juga ada permainan dari katakanlah sutradaranya di sini adalah kartel dari narkoba itu sendiri, Pak? Ya, jadi begini ya. Ini kita sedang bersih-bersih terkait dengan kebijakan pada saat Commander Wish dari Bapak Kapolri ya tentang program-program presisinya ya yang terkait masalah prediktif, responsibilitas dan kemudian transparansi berkeadilan. Nah dari berawal dari situ Polda Jabar ini sudah membentuk tim ya dari direktur narkobanya, dari Bidokesnya, dari Propamnya untuk bersih-bersih ya untuk mewujudkan program 100 hari presisi Bapak Kapolri. Nah, ini yang bertujuan mengenai pengawasan, ya transformasi pengawasannya. Nah, terkait masalah apakah ada kartel dan tidaknya, kita tidak melihat itu, tapi nanti kita akan telusuri ketika kita sudah mengungkapkan kejahatan-kejahatan narkoba yang terjadi di internal Polri khususnya pada Jabar. Demikian. Baik, saya ingin ke Pak Petrus. Pak Petrus, tanggapan Anda berkenaan dengan rekomendasi dari Bang Johnson untuk ikut turun tangan menangani kasus di sini supaya lebih fair penanganannya.
Jadi kita ada yang dinamakan dengan tim asesmen terpadu. Jadi kita karena dalam penanganan kasus narkoba itu kita harus lihat bahwa di Indonesia sekarang ini yang terpidana itu yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan itu 50% itu adalah terkait dengan kasus narkoba. Untuk di kasus yang berada di kota-kota besar yang terlibat dengan kasus narkoba itu 70%. Jadi kalau kita lihat ini masalah ini memang dalam PBB sendiri itu tidak bisa langsung dengan secepat itu, kita hanya bisa untuk menekan. Dan inilah kita melakukan secara strategi nasional. Yang terjadi yang sekarang di anggota-anggota kepolisian itu juga dampak daripada supply yang amat luar biasa yang memang kita lakukan operasi. Tetapi tadi Bung Johnson itu mengatakan adanya kartel, boleh saya katakan bahwa di Indonesia belum sampai dengan adanya kartel seperti yang terjadi di Kolombia dan sebagainya. Saya kebetulan beberapa kali juga di samping saya melakukan operasi di sana juga koordinasi dengan counter drugs-nya dari negara-negara yang memang menyatakan ada kartel itu tidak gampang. Kalau kita boleh dikatakan memang menjadi masalah yang amat sangat serius di Indonesia ini. Baik. Namun kita juga harus mengakui bahwa memang tidak gampang karena tadi yang seperti sudah sama-sama kita ketahui bahwa ini menyasar kepada semua orang. Bukan hanya penegak hukum saja, tetapi semua layer yang ada. Dan kita harus lihat penanganannya juga tidak harus, tadi saya katakan, kalau semua ini kita harus lihat. Baik, Pak Petrus. Harus ada assessment Baik. untuk melihat mereka, gitu. Baik, terima kasih Pak Petrus, terima kasih Bang Johnson, terima kasih Pak Heri sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Kita akan tunggu nanti perkembangan selanjutnya di kasus ini. Selamat sore, Assalamualaikum. Halo Pak, Bu. Ya Pak, ya Bu. Ya. Saya kira saya sudah buka mood tadi. Nah, itulah tadi kita sudah nonton bareng, menyaksikan video tentang kasus pesta narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi, yang mana oknum polisi ini ada di situ Kapolsek dan anggotanya. Nah, ini nanti kita akan bahas dalam poin-poin yang telah disediakan dalam tugas di LMS. Nah, nanti kita akan bagi bagaimana poin-poinnya itu akan kita buat, kita uraikan, dan kita simpulkan apa-apa saja yang perlu dibahas atau yang perlu disimpulkan di situ. Baik, sebelum kita bagi atau kita lihat dulu poin-poin apa saja yang perlu kita uraikan, bagaimana teknisnya Bapak Ibu? Atau ada pertanyaan, saran? Teknis apa ini Pak? Teknis dalam penyelesaian tugas analisis video ini akan diselesaikan dalam Zoom ini kah nanti atau dalam bentuk Google dokumen dan dilanjutkan dengan diskusi di grup WhatsApp atau grup offline? Boleh mungkin begitu Pak. Pakai Google Doc. Bagaimana Bu Endah? Mungkin boleh pakai Google dokumen itu Pak. Oh, Pak Ibrahim?
Boleh begitu, Pak? Eh, Pakai Google dokumen? boleh, boleh. Ibu Vidi? Oke, baik. Kita sudah sepakat nanti setelah ini diskusi akan dilanjutkan dan dibahas melalui Google Dokumen dan WhatsApp. Kita bagi apa-apa saja yang poin-poin apa saja yang akan diuraikan oleh siapa, kemudian bagaimana bagian-bagian yang harus disampaikan. Minimal nanti kita dapat, ada yang dapat dua poin, ada yang 3 poin, seperti itu. Oke, kalau tidak ada, poin 1 sudah jelas link, kemudian poin 2 itu ada sedikit nanti bisa saya kerjakan ini media diskusi yang digunakan. Nah, itu kan sedikit sampailah saya. Kemudian poin 3, nah di poin 3 ini yang agak apa namanya, agak penjabarannya agak panjang. Nah, ini yang perlu dibagi supaya ada kontribusi antara kita sesama kita dalam penyelesaian atau analisis tugas ini. Poin 3 bisa itu sudah bisa dilihat poin 3? Ya, Pak. Sudah, baik. Ibu, Bapak Ibu ini dalam poin 3 ada 5 poin atau sub indikator, kemudian dalam poin 4 nomor 4 ada 2 indikator ini atau 2 bagian. Dalam poin 3 ini saya coba untuk membagi yang A dan B itu boleh siapa? Atau kalau tidak ada, saya bagian A dan B, bagaimana Ibu? Bapak Ibu? Boleh, Pak, boleh. Boleh begitu? Oke, kalau sepakat. Kemudian C dan D? Untuk C dan D nanti saya, Pak. Bapak Ibu? Saya yang bertanggung jawab. C dan D, Pak Ibrahim? Ya. Oke. Bagaimana? Kalian yang E. Sekalian yang E. Tanya Pak Ibrahim dulu. Gimana Pak? Kayaknya memang satu paket sih, tapi sudah 3 poin. CDE. Oh, CDE, boleh? Iya, Pak, ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kemudian ini A dan B bagian Ibu Enda dengan Ibu Manuarfa. Boleh, Pak. Yang A Saya siapa? bagian A saja, Pak. Ibu Vidi Saya, bagian A. Berarti Ibu Enda bagian B ya? Oke, siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, sudah jelas pembagian tugas kita. Dan nanti tolong mohon saya diuraikan nanti sebagus mungkin dan disimpulkan sebaik-baik mungkin. Nanti mana tahu kalau ada dalam video tersebut yang kurang lengkap, kita boleh lihat video yang lain yang berkaitan dengan itu juga. Saya yakin itu ada sambungannya itu sebelum video itu, atau dilihat dari artikel atau media lain mengenai itu. Mana tahu ada yang ditanya nanti waktu kejadian kan, dan tempat kejadian, kalau tidak ada ketemu di situ, cari di apa lain, referensi lain seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sejauh ini Bapak Ibu? Belum ada, Pak. Mungkin nanti kalau misalnya kurang paham atau perlu minta diskusi, saya minta tanya ke grup WhatsApp. Boleh, Pak? Saya bertanya. Boleh Ibu, boleh. Baik, kalau tidak ada, boleh kita cukupkan sampai di sini supaya habis ini leluasa kita untuk menguraikan Boleh, Pak. tugas-tugas atau bagi-bagian kita. Boleh, Pak, boleh. Oke. Baik, Bapak Ibu, Pak Ibrahim, Ibu Endah, kemudian Ibu Vidi. Terima kasih. Kita cukup sampai di sini. Selamat bekerja, semangat. Kita targetkan deadline-nya hari ini juga. Boleh itu sebelum maghrib? Boleh, Pak.
Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah berkomitmen tugas ini akan selesai insya Allah sebelum maghrib dan kita akan submit setelah maghrib. Terima kasih. Saya akhiri dengan dapat alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.